Jadi bagi Rusia, perang ini adalah sebuah klaim historis bahwa Rusia hanya mengkoreksi sejarah, mengambil kembali Ukraina kembali ke pangkuan kekaisaran Rusia. Sobat Fobi, setelah relatif damai selama hampir 80 tahun, tiba-tiba perang besar kembali melanda benua Eropa. Memang belum sampai level perang dunia, tapi bisa jadi ini adalah sebuah awal. Paling tidak, awal dari sebuah akhir. Apa yang berakhir? Berakhirnya tatanan dunia sejak Uni Soviet runtuh tahun 1991. Di mana Amerika menjadi satu-satunya superpower di dunia. Seperti pandemi yang awalnya muncul dari Wuhan, Cina, ujung-ujungnya kita kena juga. Jadi di dunia yang sudah sangat saling terhubung satu sama lain, apa yang terjadi jauh di sana akan kita rasakan dampaknya untuk kita di sini. Begitu juga dengan perang Ukraina dan Rusia. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, pasti kita semua di Indonesia akan kena dampaknya. Di episode ini saya ingin mengajak kita pahami apa yang sebetulnya sedang terjadi dan kira-kira seperti apa efeknya, dampaknya untuk kita semua. Pertama, perang Ukraina-Rusia ini adalah perang emosional. Maksudnya gimana? Tentunya semua perang emosional. Gak mungkin orang bunuh-bunuhan tanpa emosi, kecuali psikopat, pembunuh berdarah dingin. Tapi maksudnya gini, maksud saya ini perang emosional. Ini bukan perang yang sederhana seperti rebutan sumber daya atau rebutan wilayah saja. Kalau hanya rebutan sumber daya atau wilayah, relatif ada hitung-hitungannya, jelas hitungannya. Ada profit, keuntungan, ada ongkos. Bisa dihitung. Jika ongkos sudah terlalu besar, maka pihak yang bertikai bisa duduk bersama melakukan negosiasi, gencatan senjata, atau bahkan perdamaian. Nah, perang Ukraina-Rusia ini lebih merupakan perang identitas yang sangat-sangat emosional. Aspek psikologis dan sosiologisnya lebih besar daripada sekedar hitungan-hitungan ekonomi atau bisnis semata. Maksudnya gimana? Gini aja deh. Buat kita orang yang jauh dari Ukraina Rusia, perang sekarang yang terjadi di Ukraina itu seperti perang antar saudara kandung. Kedua pihak yang berperang secara fisik mereka hampir sama. Bahasa-bahasanya juga mirip. Kita sulit membedakan. Ibaratnya kalau misalnya bangsa serumpun seperti Indonesia atau Malaysia perang, buat orang luar yang tidak bisa membedakan orang Indonesia dan Malaysia secara kasat mata, kulitnya sama-sama coklat, bahasanya mirip, tinggi badannya mirip-mirip. Jadi seperti itu. Dan ini tidak heran karena memang Ukraina dan Rusia itu berasal dari satu rumpun yang biasa dikenal sebagai bangsa Slavik. Maka itu Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mirip-mirip, satu Vladimir, satu Volodymyr. Jadi Vladimir dan Volodymyr itu sebetulnya cuma berbeda dialek saja. Memang beda bahasanya. Nah, upaya Rusia menjadikan Ukraina menjadi Rusia itu sudah dimulai sejak abad 16 yang lalu. Atas nama Kekaisaran Imperium Rusia. Etnis Rusia dikirim besar-besaran ke Ukraina. Bahkan pada abad 19 bahasa Ukraina sempat dilarang. Jadi, tidak heran jika untuk orang Rusia, Ukraina itu adalah seperti provinsi yang bandel yang perlu disemprit. Buat kebaikan orang Rusia, mereka bisa saja setuju atau tidak setuju perang dengan Ukraina dengan alasannya masing-masing. Tapi sulit menemukan orang Rusia yang tidak setuju dengan klaim identitas bahwa Ukraina itu ya beda tipis lah sama Rusia. Jadi bagi Rusia, perang ini adalah sebuah klaim historis bahwa Rusia hanya mengkoreksi sejarah, mengambil kembali Ukraina kembali ke pangkuan kekaisaran Rusia. Jadi perang ini seperti orang yang pacaran yang udah putus dan nggak bisa move on. Maka itu terasa menyakitkan bagi kedua belah pihak.
Ini jadi perang yang memperebutkan sejarah. Ibaratnya Indonesia tiba-tiba menyerang Thailand atau Malaysia dengan alasan misalnya mereka ini dulunya bagian dari kerajaan Sriwijaya. Klaimnya kurang lebih seperti itu. Yang satu ingin pergi ke masa lalu, yang satu ingin pergi ke masa depan. Nah, kalau sudah begini susah ketemunya. Yang sekarang muncul di benak kita, apakah ini akan jadi perang dunia di mana misalnya Rusia dan Cina bersatu melawan Amerika dan sekutunya? Sekarang ini memang Cina dan juga India cenderung merapat ke Rusia. Tapi saya melihatnya ini lebih kepentingan sesaat saja. Karena Cina dan India butuh minyak murah. Mereka bisa dapat itu dari Rusia. Tapi untuk hal yang lebih strategis, yang lebih fundamental, saya melihatnya tidak semudah itu. Gini maksud saya, Rusia itu negaranya selama ini bisa hidup itu dari minyak. Sederhananya itu saja. Semakin tinggi harga minyak, semakin Rusia untung. Nah, saat perang seperti sekarang ini, harga minyak meroket jadi mahal sekali. Jadi, kalau minyak mahal, Rusia untung. Jadi sekarang ini justru Rusia diuntungkan. Semakin dunia tidak stabil, semakin harga minyak tinggi, semakin Rusia untung. Di sini, Cina berbeda. Cina justru menjadi besar, menjadi raksasa ekonomi, dan pelan-pelan menjadi raksasa militer juga. Justru terjadi itu semua saat damai. Cina justru butuh stabilitas dunia agar mereka menjadi kuat. Karena Cina tergantung pada perdagangan dunia, termasuk dengan negara-negara barat. Jadi kalau kita perhatikan, meskipun sepertinya Cina memang berseteru dengan Amerika, sebetulnya Cina nggak keberatan-keberatan amat untuk ikut sistemnya negara barat. Jadi anggota PBB, Bank Dunia, IMF, tidak apa-apa bagi Cina asalkan Cina bisa menjadi kuat dalam sistem itu. Jadi terlihat Rusia dan Cina memiliki kepentingan strategis yang berbeda. Rusia butuh kekacauan untuk supaya jadi kuat. Cina justru butuh stabilitas untuk menjadi kuat. Nah, Amerika saya pikir tahu hal ini. Jadi, sepertinya Amerika tidak akan membiarkan begitu saja Cina menjadi sekutu Rusia akibat perang ini. Apalagi mengingat Rusia dan Cina pun punya sejarah konflik, yaitu di perbatasan Rusia-Cina yang sangat panjang dan sangat luas. Tanpa banyak yang tahu, tanah Siberia milik Rusia itu sekarang sudah pelan-pelan banyak dibeli oleh pengusaha-pengusaha Cina. Pastinya Rusia nggak happy dengan situasi seperti ini. Yang juga tidak kalah menarik, itu kita juga lihat psikologis pemimpin Rusia Vladimir Putin. Kita tahu dia ini bekas orang intelijen. Artinya, Presiden Putin paham betul bahwa salah satu kunci kemenangan dalam peperangan atau dalam sebuah pertarungan kekuasaan adalah elemen of surprise. Semakin surprise, semakin menguntungkan. Semakin musuh tidak tahu apa yang sebetulnya jadi tujuan kita, semakin musuh menebak-nebak apa tujuan kita, maka kita semakin diuntungkan untuk mencapai tujuan yang rahasia itu. Artinya, bagi seorang Putin, ketidakpastian atau ambiguitas justru menjadi senjata utama dia yang dia mainkan untuk kekuasaan pribadinya sehingga bisa berkuasa di Rusia sejak tahun 99 dan sekarang dia mainkan untuk mengembalikan kejayaan negara Rusia. Meskipun tampaknya dari perang ini terlihat kekuatan militer Rusia itu ternyata tidak sekuat yang dibayangkan orang-orang sebelum perang terjadi. Tapi kenyataannya suka atau tidak suka, Presiden Putin lah yang sekarang memegang kendali, bukan dari militer yang kuat. Agar Putin tetap berada di atas angin, apa yang perlu dilakukan oleh Putin hanya perlu terus menciptakan ketidakstabilan, ketidakpastian, dan ambiguitas. Putin nyaman dengan ketidakpastian, kekacauan, ambiguitas ini. Amerika sangat tidak nyaman. Amerika berusaha secara rasional bagaimana merespon langkah-langkah Putin ini. Satu dengan ambiguitas, satu dengan rasional. Nah, Amerika kesulitan. Amerika dan sekutunya juga harus ekstra hati-hati waspada karena tidak mau dicap sebagai yang memulai perang nuklir. Jika berbicara sejarah, kita cenderung bicara tahapan-tahapan. Sejarah penuh dengan tahapan-tahapan. Perang di Ukraina adalah awal dari sebuah akhir tahapan. Akhir dari dominasi Amerika Serikat di dunia. Selanjutnya akan ada tahapan baru, sejarah baru dunia, di mana Amerika bukan satu-satunya kekuatan dominan. Indonesia, suka atau tidak suka,
mau atau tidak mau, akan selalu dipengaruhi oleh tahapan sejarah dunia ini. Kadang-kadang Indonesia menjadi korban tahapan sejarah. Contohnya, saat revolusi industri di Eropa terjadi, Indonesia jadi korban sejarah karena menjadi negara jajahan. Lain halnya saat Perang Dunia Kedua. Meskipun Indonesia sempat dijajah, tapi Indonesia selain menjadi korban sejarah, juga berhasil memanfaatkan peluang sejarah dengan proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Selanjutnya pada tahapan Perang Dingin Uni Soviet dengan Amerika, Indonesia saat itu jadi korban yang berujung pada tragedi besar pemberontakan PKI tahun 1965. Sekarang ini kita ada di persimpangan sejarah. Seperti kita tahu, Presiden Jokowi adalah seorang yang sangat optimis dan selalu mencari celah untuk merubah tantangan menjadi peluang. Presiden Jokowi sudah merubah sejarah Indonesia dengan meletakkan fondasi agar Indonesia menjadi negara maju. Dibangunlah pembangunan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan modernisasi ekonomi dan birokrasi. Tapi melihat perkembangan sekarang di dunia, sepertinya bukan hanya Indonesia yang sedang menorehkan sejarah baru di bawah Presiden Jokowi. Ternyata dunia pun sedang menulis lembaran-lembaran sejarah baru. Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Jokowi akan menyambut takdir dengan membawa Indonesia ikut menentukan sejarah baru dunia yang lebih sejahtera dan damai di masa depan? Sekian dari saya, jangan lupa untuk terus optimis sambil tetap rasional. Seperti biasa, kalau mau ada topik yang saya bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Fobi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.